Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama saya, Udin Sudiana, guru matematika dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ukuran penyebaran data, khususnya simpangan rata-rata. Selamat mengikuti, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk semuanya. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yaitu, setelah mengikuti pembelajaran statistika, siswa dapat 1. Menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pengalaman belajar yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat 1. Mengumpulkan dan mengolah informasi berdasarkan tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang kedua, menganalisis dan menyelesaikan masalah ukuran pemusatan dan penyebaran data berdasarkan hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Baiklah, mari sama-sama kita masuk ke materi simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Langkah menentukan simpangan rata-rata. Misalkan diketahui data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan hanya diketahui kolom data dan frekuensi. Bagaimana langkah cara mencari simpangan rata-ratanya? Untuk menentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok yang diketahui dalam sebuah tabel distribusi frekuensi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya bisa dilakukan dengan cara mencari rata-rata dengan menggunakan cara biasa, dan yang kedua, mencari rata-rata dengan menggunakan rataan sementara. Nah, dalam hal ini saya akan membahas tentang bagaimana mencari rata-rata dengan menggunakan cara biasa. Yang pertama adalah menambahkan 2 kolom pada tabel, di mana kolom pertama kita isi dengan nilai tengah atau nilai titik tengah kelas, dan kolom kedua diisi dengan perkalian nilai titik tengah kelas dengan frekuensi. Dilanjutkan dengan yang kedua, menambahkan 1 baris pada tabel di bawahnya untuk menjumlahkan frekuensi dan jumlah hasil perkalian frekuensi dan nilai titik tengah kelas. Dan berikutnya langkah ketiga yaitu tentukan rata-ratanya. Nah, baiklah, di sini disajikan sebuah gambar, misalkan tadi dalam soal yang hanya diketahui data dan frekuensi, yang tadi disampaikan langkah pertama menambahkan 2 kolom. Kita bisa lihat kolom yang berwarna coklat muda ini, itu untuk titik tengah 2 kolom pertamanya. Kolom keduanya adalah untuk mengalihkan frekuensi dikali dengan titik tengah kelasnya. Kemudian 1 baris di bawah kita tambahkan untuk baris berwarna coklat ini, maka kita jumlahkan frekuensinya, kemudian kita jumlahkan hasil perkalian frekuensi dengan titik tengah kelas. Kemudian kita tentukan rata-ratanya dengan menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah dari perkalian frekuensi kali titik tengah kelas dibagi jumlah frekuensi. Langkah kedua, dalam mencari simpangan rata-rata, setelah langkah pertama untuk mencari rata-rata dari tabel tersebut,
yaitu kita lakukan dengan 1. Lanjutkan menambahkan 2 kolom pada tabel, di mana kolom pertama kita isi dengan nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata, dan kolom kedua diisi dengan perkalian antara nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata dengan frekuensi. Langkah keduanya adalah jumlahkan hasil perkalian frekuensi dengan nilai mutlak dari titik tengah dikurangi rata-rata, dan yang ketiga, kemudian tentukan simpangan rata-ratanya. Langkah kedua, kalau kita lihat di dalam tabel pekerjaan, maka kita bisa melihat di kolom yang berwarna merah muda. Di sana, di kolom tambahan yang merah muda yang pertama, kita bisa melihat bahwa kita isi dengan nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata, sementara kolom terakhirnya kita isi dengan perkalian frekuensi dikali nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata. Kemudian kita jumlahkan. Setelah itu, maka kita mendapatkan simpangan rata-ratanya adalah SR sama dengan jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal bagaimana menentukan simpangan rata-rata. Di sini, dalam contoh soal di sini, dari daftar distribusi frekuensi di bawah ini, tentukan simpangan rata-ratanya dengan data dan frekuensi diketahui. Untuk menyelesaikan permasalahan mencari simpangan rata-rata soal di atas, kita melakukan dengan langkah-langkah yang sudah tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah mencari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata, kita lakukan dengan menambahkan 2 kolom, yaitu yang di sini sebagai perbedaannya saya berikan warna coklat muda, di mana kolom pertama kita isi dengan titik tengah kelas, dan kolom kedua kita isi nanti dengan perkalian antara frekuensi dan titik tengah kelas. Kita isi sekarang kolom titik tengah kelas dengan mencari titik tengah di kelasnya masing-masing. Kita isi sekarang misalkan kelas pertama, yaitu 1-5. Maka titik tengahnya adalah tengah-tengah antara 1-5 adalah 3. Dan kelas kedua 6-10, titik tengahnya adalah 8. Kelas ketiga 11-15, titik tengahnya adalah 13. Dan kelas keempat 16-20, titik tengahnya adalah 18. Kemudian untuk melengkapi kolom terakhir, yaitu perkalian frekuensi kali titik tengah, maka kita kalikan frekuensi dengan titik tengahnya. Untuk mengisi kelas pertama, misalkan frekuensinya 2, tadi titik tengah kelasnya adalah 3, maka perkalian frekuensi kali titik tengah kelas adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kelas kedua kita isi dengan 4 kali 8 sama dengan 32, dan kelas ketiga 2 kali 13 sama dengan 26. Kelas keempat 2 kali 18 sama dengan 36. Kemudian kita tambahkan 1 baris sebagai untuk menjumlahnya. Jumlahkan frekuensinya. Setelah kita jumlahkan, diperoleh jumlahnya adalah 10. Dan jumlah dari perkalian frekuensi kali titik tengahnya adalah 90. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus rata-rata, yaitu sigma X sama dengan jumlah dari perkalian frekuensi kali titik tengah dibagi jumlah frekuensi, maka didapat 90 dibagi 10.
9, sehingga rata-ratanya diperoleh 9. Setelah dilakukan langkah pertama dan memperoleh nilai rata-ratanya adalah 9, maka kita lanjutkan kembali ke langkah kedua, yaitu untuk mencari simpangan rata-rata dengan cara menambahkan kembali 2 kolom pada tabel, di mana kolom tambahan yang pertama kita isi dengan nilai mutlak, titik tengah dikurangi rata-rata, dan kolom tambahan kedua diisi dengan frekuensi dikali nilai mutlak, titik tengah dikurangi rata-rata. Untuk mengisi kolom-kolom ini, kita lihat misalkan kolom pertama, kelas pertama, di mana diketahui titik tengahnya adalah 3 dan tadi rata-ratanya adalah 9, maka kita cari nilai mutlak 3 dikurangi 9 sama dengan nilai mutlak negatif 6 sama dengan 6. Kelas kedua, nilai mutlak 8 dikurangi 9 sama dengan nilai mutlak negatif 1 sama dengan 1. Kelas ketiga, nilai mutlak dari 13 dikurangi 9 sama dengan nilai mutlak 4 sama dengan 4. Dan kelas keempat adalah nilai mutlak 18 dikurangi 9 sama dengan nilai mutlak 9 sama dengan 9. Dan untuk mengisi perkalian dari frekuensi dikali nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata, kita tinggal mengalihkannya dari kolom frekuensi dan kolom nilai mutlak dari titik tengah dikurangi rata-rata. Kelas pertama 2 kali 6 sama dengan 12. Kelas kedua 4 kali 1 sama dengan 4. Kelas ketiga 2 kali 4 sama dengan 8. Dan kelas keempat 2 kali 9 sama dengan 18. Berikutnya kita jumlahkan kolom frekuensi dikali dengan nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata dan didapat 42. Setelah semua tabel lengkap terisi, maka kita tinggal menghitung simpangan rata-ratanya, di mana simpangan rata-rata adalah jumlah dari perkalian frekuensi dikali nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata dibagi jumlah frekuensi, sehingga diperoleh 42 dibagi 10 sama dengan 4,2. Dan kesimpulannya, simpangan rata-rata dari permasalahan ini adalah 4,2. Nah, itulah contoh yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Adapun untuk soal latihan untuk khususnya siswa SMA Negeri 1 Cibubang, Anda bisa mengerjakan soal latihan matematika untuk SMA MA kelas 12 kelompok wajib dengan pengarangnya BK Nurmandiri di halaman 144 nomor 29 sampai 33. Dan jawaban Anda bisa kirimkan melalui WA grup kelasnya masing-masing. Demikian video pembelajaran kali ini yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.